bagi-bagi daging sama guys. Kan kelihatan daging guys, pas dipegang tuh keras-keras guys, seperti tulang. Kita bagi-bagi daging sama guys. Kita lihat reaksi para emak. Jadi aku bisa 5 kilo nih. Jadi ya. Ya. Ya ya. Lagi ya. Jangan dulu kami dulu ya. Oke guys, kami pergi guys. Prank ini berhasil guys, tanpa isi bangkit kemarin guys. Mantap bang, jadi bang dulu kawan itu. Harusnya bang. Bang di sini deh bang, udah selesai bang. Sini deh bang, tinggi bang. Baik, Polrestabes Palembang melakukan pengungkapan atas sedikit keonaran di tengah masyarakat berkaitan dengan uploadnya satu konten video oleh tersangka tentang masalah daging. Jadi ternyata hoax atau prank, ternyata isinya sama. Oleh karena dalam perkara ini yang diupload pelaku pada hari Jumat atau bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Kemudian hari Sabtu kami lakukan penangkapan terhadap bersangkutan. Setelah kami lakukan patroli saja dan juga merespon dari keluhan dan laporan dari masyarakat yang kami terima. Dari perkara ini beberapa barang bukti sudah disita. Yang jelas adalah handphone, alat untuk menyebarkan kontennya dan dibuat. Kemudian beberapa akun, baik akun email, akun media sosial, Instagram, Facebook, dan juga di kemudian pakaian yang digunakan tersangka pada saat membuat konten tersebut. Dari pelaku sudah kami lakukan penangkapan 2 orang. Kemudian terhadap pembuatan konten itu juga saksi-saksi sudah kami lakukan pemeriksaan dan masih ada berkembang beberapa saksi yang perlu kami lakukan dalaman untuk melakukan pemeriksaan. Demikian. Sudah ditetapkan tersangka sekarang? Ya, sudah ditetapkan tersangka dan yang bersangkutan sudah kami tahan. Pasal yang dilanggar yang pertama adalah 14 KUHP. Pasal 14 KUHP intinya itu membuat berita bohong dan menimbulkan keonaran di masyarakat. Ancamannya 10 tahun. Kemudian Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 di mana dalam membuat konten tersebut melanggar kesusilaan. Ada beberapa kalimat yang diduga masuk unsur melanggar kesusilaan. Ya, ini yang kami sesalkan. Jadi ada sebagian masyarakat kita yang belum bijak menggunakan media sosial dan mencari keuntungan dengan cara memperoleh subscriber yang banyak dengan berbohong dan sebagainya. Itu kami sesalkan dengan cara-cara yang kurang terpuji dan tidak elok di tengah masyarakat. Dan itu juga itu bagian dari perbuatan melawan hukum. Bang, apa bang, korbannya itu orang tuanya sendiri atau gimana? Ya, kami sudah bilang peran dalam pembuatan konten itu antara tersangka, salah satu tersangka dengan beberapa yang terlibat di situ itu adalah orang tua kami dan orang tua kami. Ya, sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Kami lakukan penyidikan juga. Orang tua atas nama tersangka EP. Bisa ada lagi kan? Lebih sedikit orang. Bijak. Ada sanksi hukum, ada sanksi sosial dari masyarakat. Konten-konten yang saudara upload sekarang sudah banjir komentar-komentar yang justru menyesalkan perbuatan. Ketiga lagi, nanti kita dengan hukuman kalau betul-betul begitu. Dalam pasal seperti ini tak boleh terulang lagi. Ya,
pengalaman kasus kemarin di daerah lalu yang Bobby dengan yang media sosial yang dilakukan ini. Sebanyak cara-cara yang lebih terpuji, terhormat, dan menunjukkan karakter bangsa kita pada yang perlu dengan kita ambil. Ya, oke, makasih ya. Bro, dapat dari mana bro? Bro, apa bro? Misal apa? Apa lo misal lo? Bro, idenya dari mana tuh? Ada referensi nggak? Tadian apa gitu? Kenapa milih konten itu? Sampah itu? Yang THR kosong kemarin isi sampah bener nggak ya? Dua kali jadi itu bikin yang sampah tuh. Yang sampah THR itu buat bendera apa bukan? Kosong kawan. Berarti dulu kota provinsi sudah kau kenal dulu ya? Kita cuma setting. Aku sangat menyesal Pak. Perbuatan ini aku janji ke depannya bakal menjadi konten yang positif bagi anak jamaah.